Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja. Sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan general reading November 2021 ya. Dan ini untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer, pembacaannya bisa terbolak-balik, bisa energi kamu ataupun energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir ya. Dan kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Oke, bisa terjadi sebelum November ataupun sesudah November, karena aku masih baca di Oktober, mungkin aja udah terasa sekarang ya. Dan kalau kamu ingin tahu Sun, Moon, Rising, Venus kamu atau Jupiter kamu secara Vedic langsung dari aku, bisa silahkan klik link di bawah sini, entah untuk paid personal reading, hanya ingin tahu birth chart kamu, ataupun ingin konseling sama aku, silahkan ya. Namun untuk saat ini aku tidak menawarkan untuk masalah curhat ya. Dan aku menawarkan untuk paid counseling. Oke, kalau untuk curhat secara chatting untuk saat ini enggak, sorry ya, karena aku enggak punya waktu untuk bisa yang namanya chatting untuk klien atau dengan siapapun ya. I'm sorry, karena memang aku lebih fokus kerjaan aku untuk counseling langsung dengan klien ya, bicara setidaknya entah dari voice call ya, entah dari telepon ataupun video call ya. Untuk Cancer November 2021, kita lihat energinya, oracle-nya. Ada I accept that good things come easily, I'm a super attractor. Wow. Dan ada when I surrender my will to the care of spirit and the universe, I attune my energy with an ever-present streams of well-being. Wow, Cancer. Dua kartu ini udah bagus banget untuk aku pribadi ya, energinya. Kita lihat yang ketiganya. See, ada feeling good will bring me far more than whatever I thought I needed. Dan di dalam ada mobil decknya ada when I'm patient, I let the universe do for me what I cannot do for myself ya. Seperti yang aku rasain, ini energi Cancer, kamu yang benar-benar ikhlas, surrender, sabar, dalam artian sabar yang benar-benar sabar yang dalam benar-benar unlimited ya, sabar yang benar-benar gak ada batas, yang kamu benar-benar udah nyaman dengan diri kamu sendiri, kamu benar-benar surrender ya, kamu pasrah, sabar dan tidak menuntut apa-apa di sini. Dan ini energi yang bagus seperti aku bilang tadi ya, benar-benar gimana ya, kayak udah jalanin hidup sebaik-baiknya aja sekarang ya, gak muluk-muluk, gak lagi macem-macem bahasanya itu ya, enggak berharap yang berlebihan, just being apa adanya ya. Oke, kita lihat tarotnya. Ini energi yang benar-benar surrender. Aku benar-benar yakin dan percaya, berserah terhadap Tuhan, terhadap semesta, untuk apapun yang terjadi dalam hidup aku. Apa yang aku bisa lakukan, dalam artian ya aku lakukan, dan aku lakukan itu karena memang aku manusia, aku terbatas ya, udah ada kurangnya gitu. Namun apapun yang memang lebih dari kurangnya aku ini, aku serahkan kepada semesta. That's it ya. Energi yang benar-benar aku ngerasain ikhlas ya. Oke, tarotnya Cancer, ada the Tower. Wow,
sebelum ini memang menyakitkan, hal yang luar biasa dulu memang menyakitkan dalam hidup kamu, yang benar-benar kamu nggak bisa handle, benar-benar nggak nyangka, benar-benar pokoknya energi yang kamu kira bakal baik terus-terusan, namun tiba-tiba berubah out of nowhere, hancur, menyakitkan. Kamu sempat nggak terima, namun akhirnya aku ngeliat kamu menerima. Sedikit demi sedikit kamu paham. Ya, walaupun jika memang misalnya nggak benar-benar paham saat ini, ya nggak apa-apa, that's okay. Yang penting jalani hidup sebaik-baiknya sih. Kamu bisa ngelihat apa yang real sekarang. Ya, kalau dulu kamu nggak benar-benar bisa ngelihat apa yang real, maksudnya kamu nggak ngelihat apa itu duniawi, apa itu jiwanya kamu, rohaninya kamu, spiritualnya kamu, dan apa yang memang fisik kamu. Sekarang aku ngeliat itu jelas bagi kamu, ya. Dan kamu tahu siapapun yang bisa membuat kamu bahagia kembali lagi adalah diri kamu sendiri. Memang ada kesedihan, kekecewaan, ya tidak apa-apa. Aku ngerasain kamu tahu jika memang kamu melakukan hal baik, kamu tahu bakal dapat hal yang baik juga. Kalau kamu melakukan hal yang buruk, ya kamu tahu juga bakal buruk. So udah kamu terima semua konsekuensinya apapun yang udah terjadi di masa lalu. Ya, karena memang Cancer kamu cukup emosional, namun bukan berarti kamu tidak bisa berpikir juga secara logika gitu ya. Dan aku ngeliat logikanya ini baik dalam artian kamu memahami ya memang hidup seperti ini, ya. Ada the star Aquarius, energi Aquarius di sini, Justice, energi Libra juga. Beberapa zodiak sebelumnya aku bacain juga keluar terus energi Libra. Nah, jadi memang ke arah relasi, ya, keinginan untuk memang sebenarnya kalau bisa dipilih, ingin dipilih, ya kamu ingin ada pasangan, ada yang menemani, cuman kamu paham ya mungkin memang belum saatnya, ya udah, I'm okay with it. Jadi dalam artian aku terima, ya aku nggak memaksakan. Kalau memang belum waktunya, ya udah, cuman saat ini energinya bagus banget dalam artian moving on yang sebenarnya. Moving on yang sebenarnya adalah saat kamu melepaskan kesakitan, kekecewaannya, bukan orangnya, ya, bukan cintanya, bukan sayangnya. Kalau kamu melepasin cinta dan kasih sayangnya, sakitnya tinggal, orangnya tinggal dalam diri kamu. So percuma, itu bukan moving on namanya, ya. Namun itu hanya proses egoisme untuk enggak bersama dia aja secara fisik, padahal secara energi kamu masih terikat dengan dia, dalam artian terikat dalam kesakitan. Dan bukankah itu yang selalu kita lakukan dulu kan? Kita lakukan, kita berharap keadaan membaik, padahal kitanya sendiri yang membuat keadaan nggak membaik. Dan sekarang kamu benar-benar bertanggung jawab dengan diri kamu, dan that's good ya, Nine of Swords. Jadi walaupun sakit, ngecewain, namun kamu benar-benar ngambil pelajarannya dan benar-benar memulai hidup yang baru. Memang sulit awalnya kamu menerima kamu ditinggalkan, hancurnya pernikahan kamu bisa jadi sini, atau gagalnya pernikahan kamu. Namun aku lihat kamu menemukan diri kamu yang jauh lebih baik, yang dulu kamu gak sangka-sangka. Dulu kamu penuh kesakitan, kosong, hampa. Sekarang enggak, ya sih, kamu benar-benar berdamai dengan diri sendiri. Itu yang aku lihat, ya. Karena memang ketidakmampuan untuk moving on itu sebenarnya karena kita nggak damai dengan jiwanya kita. Kita nggak berdamai dengan egoismenya kita. Kita biarkan jiwanya kita tidur, ya. Ada Lovers, ada energi Gemini. Jadi memang aku lihat ada energi percintaan yang menghampiri kamu di sini. Cuman aku ngeliat jika memang nggak serius dan juga hati kamu ngerasanya belum, ya aku ngerasain kamu bisa untuk lebih nyaman untuk sendiri di sini, Cancer, aku ngeliat. Namun kalau kamu mau, ya that's okay. Ini pilihannya ada di tangan kamu. Seven of Cups untuk last cardnya, dan ada di Hermit sih. Seperti aku bilang, Cancer, kamu bisa dalam mode the Hermit, dalam artian ya kamu pengen tetap sendiri. Jadi misal orang mendekati kamu tetap memilih untuk sendiri, kayak enggak, aku udah happy, bahagia dengan diri aku yang seperti ini. Aku nyampe posisi ini menyakitkan banget loh. Terus tiba-tiba ada orang lain datang mengusik kedamaian aku saat ini. Oh no gitu. Jadi dulu kamu yang takut banget untuk sendiri, sekarang kamu justru bisa sangat happy, nyaman dalam kesendiriannya kamu, ya, Cancer. Okay, kita lihat oracle
keduanya. Ada door to spirit sih, jadi ini benar-benar membuka pintu spiritualitasnya kamu ya, ataupun dia. Kenapa? Karena aku ngerasain dia juga ngarah ke arah sana. Siapapun yang berurusan dengan kamu ini, aku ngeliat sih, karena kamu dengan dia sebenarnya masih attached, masih terikat secara energi. Karena sebenarnya kalau kamu tidak bisa moving on, dia juga sama. Kalian sebenarnya kurang lebih sama sih, cuman kamu lebih ikhlas dengan rasa cinta dan kasih sayangnya, kalau dia memendam rasanya. Jadi jika dipikirkan secara egoismenya, siapa yang lebih sakit, aku harus bilang dia. Kenapa? Karena dia menahan rasanya. Beda dengan kamu yang terbaca saat ini ya, kamu tidak menahan rasa kamu, karena kamu udah nyampe ke masa ikhlas itu tadi, seperti aku bilang. Dan ingat, saat kita ikhlas nggak lagi mudah untuk tersakiti ataupun tertrigger sih. Dia masih bisa untuk tertrigger oleh kamu. Dia masih bisa untuk merasa sakit saat mengingat tentang kamu sih. First chakra. Entah kamu yang pertama membuat dia seperti ini, ataupun kamu memang pertama untuk dia ya. Dan dia nggak pernah bisa mengganti kamu dalam hidupnya dia. So mau sampai kapanpun dia ibaratnya terjebak dengan energinya kamu. Biarpun dia bersama orang lain ya, dia bakal sakitnya dalam artian fisiknya mungkin sama orang lain, tapi dia tetap menginginkan kamu ya. Ya memang susah gitu, akhirnya bikin sakit. So ya, aku ngerasain itulah kenapa dia memilih untuk sendiri saat ini. Sama seperti kamu, kalian berdua bisa sama untuk memilih sendiri di sini ya. Oke. Di the bottom of the deck-nya ada the sun. Jadi the sun ini untuk aku pribadi, memang aku selalu bilang ini adalah ego ya, egoisme. Namun bukan berarti egoisme yang buruk ya, no, kita harus ngeliat konteksnya. Yang aku lihat sini egoisme yang baik, dalam artian yang mengerti diri sendiri, memahami diri sendiri, yang masih bisa ups and down, naik dan turun. Jadi ya lebih bisa memahami diri sendiri. Dan egoisme yang baik ini membantu untuk kita berkaca, dalam artian yang kita bukan lagi self-absorb, bukan lagi kita tenggelam dengan diri sendiri, namun kita yang lihat diri kita apa adanya baik, dan apa yang bisa kita perbaiki, apa yang enggak kita terima dari kita ya. Jadi lebih ke arah yang seperti itu. Oke. Kita lihat lagi tarotnya. The Cancer, dan apa yang kulihat di sini juga seseorang yang menahan cintanya, ini entah dia ataupun kamu ya. Akhir-akhir ini menyesakkan dada dia, karena aku ngeliat ada Nine of Swords ya. Nine of Swords ini lebih ke arah ke dia. Jadi entah dianya susah tidur beberapa saat ini ya, memikirkan tentang kamu, ataupun dianya memang enggak benar-benar memikirkan, namun dianya sakit ya, karena dia tidak mengakui ke diri sendiri ya. Dia mencoba menutupi rasanya sendiri, dan itu menyakiti diri dia sendiri saat ini ya. Dia berat untuk mengakui dia memang tidak bisa lepas dari kamu, gak akan pernah bisa mengakui itu ke diri sendiri ya. Mungkin dia akui, namun dia mencoba untuk menahannya ya. Ibaratnya kamu menahan sesuatu dalam diri kamu ya, bakal nyakitin diri sendiri kan. Oke. Untuk Cancer, ada Ace of Wheels, Queen of Cups. Kedepannya aku ngeliat dia bakal mencoba jujur ke diri sendiri, dan akhirnya dia bakal jujur ke kamu. Aku ngeliat gak dalam waktu yang lama ya sih, aku lihat dia bakal mencoba untuk mengakui. Cuman ya dia memang
membutuhkan waktu untuk itu, dan ya setiap dari kalian ini bakal berbeda hasilnya ya, karena itu tadi kalian berurusan dengan orang yang berbeda. Kecuali kalian berurusan dengan orang yang sama, ya hasilnya bakal benar-benar sama ya. Ada energi Sagittarius ya, juga di sini memperlihatkan aku seseorang yang sangat spiritual ya, dulu yang benar-benar bisa ngelihat, udah terbangun secara spiritual, udah bisa ngelihat ya apa yang terjadi saat ini, udah bisa ngelihat cinta dan kasih sayang itu seperti apa ya. Bukan berarti cinta itu hanya tentang aku cinta kamu dan kamu cinta aku bilang seperti itu dan dia bilang gitu sama kamu, bukan. Namun tentang real love yang bukan hanya cinta soal apapun yang dikatakan, namun energi apa yang memang ada di antara kalian, energi apa yang udah terbangun, sesuatu hal yang gak perlu diungkapkan namun bisa terasa energinya ya. Seven of Wheels, bukan lagi hal yang tentang apa yang diberikan terlihat oleh mata ya, namun tentang apa yang benar-benar bermain dan apa ya, energi yang benar-benar terasa di 4D, di 4 dimensi atau bahkan 5 dimensi atau 6 dimension ya. Three of Wands, memperlihatkan banget dia perlu banget untuk berjuang dengan diri sendiri tuh. Dia udah memasuki masa yang sama dengan kamu sebenarnya, cuman dia perlu untuk berjuang lagi ya sih, tentang emosinya, namun dalam artian bukan berjuang dalam kesakitan, karena aku ngerasain dia masih berproses atau moving on. Itu dasarnya beda. Kalau kamu udah ibaratnya mengikhlaskan kesakitan, kalau dia memang mengikhlaskan kesakitan, cuman dalam cara dia juga mengikhlaskan kamu secara cintanya dia, fisiknya dia, dan ya, dan begitu ya, dia mencoba melepaskan sesuatu yang ada dalam dirinya dia, yaitu energi dia bersama kamu, dan itu yang membuat dia masih sakit sih. Di Hermit muncul juga di sini ya. Nah, seperti aku bilang ya, ada energi yang memang enjoy being alone, sendiri. Bukan berarti kosong, bukan berarti hampa, namun udah sih selesai dengan kesakitan dan kekecewaan ya, dan bahagia aja untuk saat ini menjadi seperti ini energinya ya. Page of Wands, jadi bukan berarti hubungan percintaan menjadi satu-satunya tujuan, no. Jadi bakal menemukan, oh ternyata hidup ini bukan hanya tentang berpasangan, menikah, punya anak, jadi kakek nenek, no. Ini jauh lebih daripada itu semua. Itu yang aku lihat ya. Kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini. Wow, Cancer, udah 18 menit ya. Energinya bagus ya, jadi aku nyaman ngebacainnya, jadi nggak begitu terasa. Jadi kita lihat pesan semesta untuk kamu yang nonton video ini. Cancer, ada show of your sparkle and shine from the inside. So ini masanya untuk kamu memperlihatkan ke dunia kalau kamu happy, bahagia, dan aku ngeliat pas banyak orang tetap menganggap hal itu hal yang baik. Entah kamu ingin terlihatnya gimana ya, bahagia dalam artian materi ataupun enggak, aku ngeliat orang lain tetap bisa ngeliat kamu mempunyai intensi yang baik di sini. Karena kalau kamu mempunyai intensi yang baik, memperlihatkan bahagia dan cintanya kamu, bukan dalam artian sombong ya, orang lain juga yang memang bagus intensinya juga bisa ngerasakan itu. Namun kalau orang lain intensinya buruk, ya tetap bakal menganggapnya buruk. Namun yang harus kamu ngasih, believe in yourself, unleash your inner unicorn. Jangan tahan diri kamu, dalam artian kalau kamu ingin bebaskan diri kamu, explore, ekspresi diri kamu, perlihatkanlah ya. Gak ada yang perlu ditakuti ya. Saat kamu align your intention with your action, kamu bersatu dengan niat kamu, bersatu dengan jiwanya kamu ya, aksi atau tindakan kamu ya, pasti juga akan berhasil atau menghasilkan hal yang baik ya. Forgive someone. Wow, aku senang banget lihat nih ini ya.
Ini memperlihatkan aku banget dimana kamu memang punya isu yang kuat banget, besar banget dalam memaafkan seseorang. Entah orang itu pergi, meninggal, atau dia memang pergi dari hidup kamu. Itu yang menjadi isu terbesarnya kamu. Dan sekarang pesan semesta adalah maafkan apapun alasan orang itu meninggalkan kamu. Ingat, apapun yang terjadi bukan karena kamu. Jika dia memang ingin pergi, ya karena itu keinginannya dia. Jadi aku suka banget lihat kartunya ini ya. Dan dia pergi karena memang dia masih berurusan dengan kesakitannya dia, atau memang dia tidak ada di hidup kamu, memang gak akan ada, dia numpang lewat, atau memang dia memang ada untuk kamu namun bukan sekarang waktunya. So mau apapun juga niat dan tujuan semesta menghadirkan dia dalam hidup kamu, kamu harus tetap memaafkan ya. Begitu juga dia memaafkan kamu yang men-trigger dia dalam hidup ini. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video ya. Aku harap ini membantu sedikit banyaknya. Thank you so much for watching. Makasih banyak udah nonton. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Bye bye.